selamat pagi. Di negeri sawah nan subur berjajar, di kandang-kandang penuh harap peternak bersandar. Hidup dari ternak memberi hidup pula, urip lan nguripi jadi ruh yang menyala. Lalu datang satu ancaman bernama PMK, menyerang ternak, mengguncang tatanan peternak. Bukan sekedar penyakit, tapi juga ujian bagi semangat, bagi ketahanan, dan bagi keberlangsungan. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana mewujudkan ternak Jawa Tengah urip lan nguripi melalui pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat pada pagi hari ini. Saya akan sapa dulu, yang pertama adalah Kepala Balai Besar Veteriner BB Vetwates, Bapak Dr. Hewan Hendra Wibawa MSc PhD. Selamat pagi Pak Hendra. Tepuk tangan buat Pak Hendra boleh? Kemudian ini yang cantik di tengah ya, yang sudah duduk dengan anggun, dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip, Dr. Hewan Eni Tantini Setiatin MSc. Ibu Eni selamat pagi. Bawa pasukan ya Bu ya? Oke, ini adalah mahasiswa dari Fakultas Peternakan dan juga Pertanian Undip. Kemudian ini juga bawa pasukan ini, Bu Yuyun. Oh tidak. Baik, beliau adalah koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Surakarta, Dr. Hewan Yuyun Purwaningsih. Bu Yuyun, selamat pagi. Ya, bisa dinyalakan mikrofonnya. Bu Eni, sudah? Baik, kita akan mulai berbincang terkait dengan PMK. Saya tidak akan bertanya apa itu PMK karena pasti di sini semuanya sudah tahu begitu. Tetapi bagaimana kita atau para peternak, rekan-rekan dari peternak ini bisa mengidentifikasi terkait dengan PMK. Mungkin saya akan tanyakan itu kepada Bapak Dr. Hewan Hendra Wibawa. Pak Hendra, sebetulnya bagaimana para peternak ini bisa mengidentifikasi mulai mungkin sebelum muncul gejala sampai dengan gejalanya itu berat begitu, karena banyak kasus-kasus hewan meninggal ini karena tidak diketahuinya gejala-gejala ringan sampai dengan tiba-tiba gejalanya udah berat begitu. Monggo Bapak. Terima kasih. Suara saya mungkin bisa terdengar dengan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abel. Ulil Bapak. Mas Ulil. Ya. Soalnya sebelumnya saya juga diwawancari Mbak Abel. Jadi ya, tadi pertanyaan cukup menarik ya. Jadi sebagai seorang awam ataupun peternak yang belum tahu penyakit, tentunya yang dia pahami dulu adalah piye sih kondisi ternak sing sehat. Jadi kalau ternak sakit, apapun itu sakitnya, sebelum nanti muncul gejala PMK, itu harus lihat dulu ternak sing sehat seperti apa sih. Ternak sehat itu ya tubuhnya kondisinya baik, pakannya mantap, dia makan dengan normal, kemudian suhu tubuhnya oke, enggak masalah. Tetapi ketika dia muncul penyakit yang namanya masa inkubasi ya, penyakit masuk sebelum dia muncul gejala. Nah, yang diamati dulu apakah ada perubahan nafsu makan dan minum. Nah, kalau itu sudah mulai turun berarti ada sesuatu, entah itu masalah pakannya, entah itu masalah stres lingkungan ataupun penyakit masuk. Yang kedua, biasanya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh termasuk penyakit, itu tubuh akan memberikan respon. Responnya apa? Salah satunya adalah respon namanya anget panas. Nah, itulah yang harus dicek dulu. Kemudian kalau dia sudah agak panjang perjalanan penyakitnya, baru muncul gejala-gejala lainnya. Seperti kalau PMK ini gejalanya kan jelas. Setelah dia panas, nggak mau makan, lama-lama nafsu makannya hilang. Karena apa? Dia nggak bisa ngunyah karena ada luka di mulutnya, di rongga mulutnya. Yang kedua, setelah itu muncullah dia yang namanya air liur yang berlebih. Itu salah satu cirinya. Ciri yang kedua adalah biasanya sapi atau kambing domba itu mau berdiri.
tiba-tiba dia ngangkat salah satu kakinya sedikit pincang-pincang. Nah, nanti dilihat. Nah, gejala kedua kalau ternak kena PMK adalah kakinya ada yang bengkak-bengkak, terutama di kukunya. Nah, nanti akan lihat ya, pincang, nggak mau berdiri, suka ngangkat satu kaki, bahkan nanti akhirnya bisa dia deprok. Deprok itu apa ya? Duduk. Sudah tidak bisa berdiri Ya, lagi. susah gitu. untuk berdiri, bukan tidak bisa. Kurang lebih itu kalau mengetahui lebih awal penyakit PMK seperti itu. Baik. Nah, ini untuk kasusnya di Jawa Tengah ini sudah cukup banyak. Bisa diceritakan, Pak Hendra? Nanti mungkin dikoreksi teman-teman di Provinsi Jawa Tengah ya. Kemarin kita baru melaksanakan pertemuan begitu dan diupdate kasus kurang lebih 8 ribuan, tapi yang sembuh pun juga lebih dari 6.000. Jadi 6/8 dari ternak yang pernah sakit itu sudah kembali sembuh. Dan seingat saya dari 8 ribuan yang sakit itu tinggal 600-an kalau nggak salah yang sisa kasusnya. Jadi kalau dilihat kasus ini pertama kali sebenarnya di tahun 2022 ya, kasus PMK yang masuk PMK baru ini. Kemudian Jawa Tengah pernah kena di tahun 2002-2003 dan kemarin di awal Januari itu mulai meningkat lagi. Saat ini kondisinya sudah turun. Ya. Baik. Nah, saya menuju ke Bu Yuyun. Bu Yuyun, ini terkait dengan kasus PMK yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana upaya-upaya dari laboratorium kesehatan hewan dari Provinsi Jawa Tengah untuk menangani PMK ini? Baik, terima kasih Mas Abel atas waktunya. Ulil, Ibu. Kok saya ikut-ikutan Pak Hendra gitu. Ya, terima kasih Mas Ulil atas waktunya. Kaitannya dengan tadi pertanyaan yang apa sih peran kami lab provinsi tentang untuk penanganan di PMK ini. Sebelumnya saya mau bercerita dulu di provinsi di Jawa Tengah ini sebetulnya itu lab kesewannya itu tidak hanya satu yang ada di Surakarta, tapi ada 2 lagi, ada di Semarang sama ada di Purwokerto. Kebetulan ini saya ada di Surakarta. Kalau yang di Surakarta yang kami lakukan untuk mengetahui penyakit PMK, kami kan ada kegiatan yang surveillance aktif dan surveillance pasif. Yang surveillance aktif kami ke lapangan ngambil sampel untuk kita uji status dari hewan tersebut, kesehatan tersebut, kita uji untuk di PCR untuk melihat apakah masih ada virus PMK atau enggak di wilayah tersebut. Terus kami juga ada sampel-sampel pasif. Sampel pasif itu sampel yang datang yang diperiksakan ke tempat kami. Ya, itu kebanyakan sampelnya itu memang sampel yang untuk dilalu lintaskan dan ada sampel juga yang dari peternak yang ingin melihat apakah ternaknya itu masih ada PMK-nya atau enggak, penyakit PMK-nya atau tidak. Pengujiannya di tempat kami itu yang kami lakukan selain uji PCR PMK, kami juga uji ELISA, namanya ELISA untuk melihat titer antibodinya. Yang kami lakukan di sana ujinya itu ELISA-nya yang istilahnya pakai metodenya yang NSP. Dari pengujian-pengujian yang kami uji itu memang ada yang masih menunjukkan yang positif terhadap PMK itu. Baik, artinya dari laboratorium kesehatan hewan ini memang melakukan upaya-upaya di awal itu untuk melakukan pemetaan dulu ya, Bu ya. Baik, kalau dilihat dari pemetaannya sendiri secara umum begitu ya yang ditangani oleh laboratorium kesehatan hewan di Surakarta, hasilnya paling banyak di daerah mana, Ibu? Jadi karena wilayah kami itu kan labnya itu kan terbagi berdasarkan wilayah kerja gitu Yeah. Lah di tempat lab Surakarta itu kan wilayah kerjanya itu di bagian timur. Jadi Karesidenan
Karsidenan Surakarta, Karsidenan Surakarta. terus Magelang, terus apa namanya? Surakarta, Magelang, sama ada di Purworejo juga. Nah, sampel-sampel yang datang memang kebanyakan ada yang daerah Boyolali, sama kemarin itu Kabupaten Magelang. Dari yang sampel yang positif itu yang kami uji dari Boyolali juga ada positif, dari Kabupaten Magelang juga positif. Kalau yang Kabupaten Wonogiri dia mengujikannya untuk kegiatannya mereka itu ELISA gitu ya, pada kambing dan sapi, tapi terutama kambing yang di kambing itu serologinya untuk ELISA NSP-nya juga positif. Jadi hampir semua di kabupaten yang mengirimkan itu untuk ELISA, untuk hasil itunya itu menunjukkan seropositif gitu untuk yang ELISA NSP. Kalau kita bicara soal Kabupaten Wonogiri, kita lihat datanya itu paling tinggi ya Bu ya, dan jaraknya itu sangat jauh gitu. Kalau di data ini ada sekitar 1.800 kasus, sedangkan di peringkat kedua Kabupaten Grobogan itu 800. Selisihnya udah 1.000 sendiri. Apa yang sebetulnya membuat di Kabupaten Wonogiri ini sangat tinggi angkanya? Apakah memang di situ dilakukan tes yang masif sehingga suspeknya bisa dapat tinggi, atau memang populasi di situ memang sudah banyak yang terkena PMK itu? Kalau dari populasi kan memang Wonogiri sama Grobogan itu sepadan, tapi lebih banyak ke Grobogan. Kalau kejadian itu kan karena lalu lintas. Kalau menurut saya lalu lintas di Wonogiri itu kan perbatasan dengan Jawa Timur, itu lalu lintasnya sangat padat. Terus memang istilahnya apa mereka petugas-petugas dari Kabupaten Wonogiri itu aktif dalam melaporkan dalam kejadian-kejadian kasus, terutama yang PMK ini. Jadi apa istilahnya, kasusnya itu banyak yang maksudnya terlihat gitu. Baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Eni. Bu Eni, mengapa PMK ini ya, tema kita hari ini adalah PMK ini menjadi ancaman yang serius bagi sektor peternakan di Jawa Tengah? Dan urgensinya sebetulnya seperti apa PMK ini di Jawa Tengah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan yang ketemu para senior. Mudah-mudahan saya juga bawa adik-adik juga. Jadi memang kalau urgensinya seperti apa sih sebetulnya? Kenapa kita harus hati-hati? Karena sebetulnya lebih kepada pasokan ya, produknya nantinya itu kan kita tetap produk peternakan, terutama kami yang bekerja di bidang peternakan, di Fakultas Peternakan, itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjaga produktivitasnya itu tetap tinggi. Jadi kenapa kita harus concern di situ? Karena penyebab dari virus itu pasti tidak bisa disembuhkan gitu ya. Tapi kita bisa membuat manajemen pemeliharaan kita, produksi kita itu bisa kita jaga. Karena kalau begitu PMK loss aja kita nggak pantau dengan baik, itu artinya kita pasti nanti akan dianggap produk lokal kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan hasil ternak yang ada di Jawa Tengah. Jadi memang itu sangat penting, kenapa kita harus bekerja bersama-sama itu supaya memang pasokannya tetap terjaga. Apalagi Jawa kita semua sama-sama prihatin. Jadi setiap ada kasus itu sebenarnya membuat kita kayak ketar-ketir, terutama ya kami yang ada di perguruan tinggi pun ngerasa apa ya kontribusi kita buat teman-teman yang bekerja di lapangan, karena teman-teman ini kayak udah setengah mati juga kalau lihat seperti itu. Karena memang kasusnya tadi benar yang disampaikan oleh teman dari laboratorium, bahwa kasusnya nggak bisa jauh-jauh di kita aja ini, Kendal gitu, karena memang pengalaman ada mahasiswa yang S2 yang mengambil itu, ternyata begitu udah challenge semua, oke, turun, tiba-tiba kenapa naik lagi? Ternyata memang mobilitas ternak itu memang sangat berpengaruh. Jadi mungkin itu yang harus dijaga, yang kita sama-sama harus secepatnya. Jadi jangan nunggu-nunggu. Cepat. Baik. Nah,
Ini mungkin juga hal yang penting bagi para peternak begitu ya, bagi para masyarakat juga, karena di awal bulan Juni nanti umat Islam ini akan ada Hari Raya Idul Adha, di mana bulan Mei nanti ya atau mungkin di akhir April ini sudah mulai banyak yang berburu hewan kurban. Hewan kurban yang populer ya sapi, kambing begitu. Nah, bagaimana nanti mungkin strategi juga dari pemerintah dari Provinsi Jawa Tengah ini terkait dengan upaya untuk bisa memberikan hewan ternak yang memang dia sehat dan bisa memenuhi standar dari hewan kurban. Mungkin dari Pak Hendra dulu. Ya, ini harus dilihat dari dua sisi ya. Tidak bisa hanya pemerintah yang berkontribusi, tetapi kita juga harus melihat partisipasi masyarakat. Kita membahas dulu dari peran pemerintah. Tentunya peran pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengendalian agar penyakit ini tidak menjadi momok dalam penyediakan ternak kurban. Satu itu ya. Nah, apa bentuk-bentuk pengendaliannya? Yang pertama tentunya sejak akhir Januari kemarin kembali pemerintah menggalakkan vaksinasi, dan puncak vaksinasi itu dilakukan di bulan Februari dan Maret. Harapannya di bulan-bulan 1 bulan 2 bulan setelah vaksinasi, karena itu memiliki kekebalan terhadap penyakit. Dan sebenarnya vaksinasi tidak hanya PMK ya, tapi vaksinasi terhadap penyakit-penyakit yang tidak hanya membahayakan ternak itu juga, tapi juga kesehatan manusia. Contohnya vaksinasi antrak ya, yang di beberapa ada di daerah Jawa ini harus dilakukan vaksinasi antrak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga lalu lintas itu terpantau, Mas. Nah, itu yang paling penting, karena tadi dua narasumber yang lainnya juga menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebaran penyakit PMK ini adalah bagaimana lalu lintas ternak ini kurang terawasi. Makanya kami dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha mengawasi lalu lintas ini. Kemudian yang ketiga adalah kita terus meningkatkan KIE, pemahaman kepada masyarakat bagaimana agar mereka mau menerima program-program pemerintah ini. Kemudian juga memberikan pemahaman bahwa selain vaksinasi, biosecurity atau menjaga ternak itu sehat, tidak dimasuki kuman penyakit, dengan menjaga kandangnya tetap bersih. Ya, kandang yang bersih akan memberikan kenyamanan bagi ternak untuk hidup, memberikan sebuah lingkungan yang mencegah penyakit bisa masuk. Itu yang dari pemerintah. Nah, dari masyarakat kami juga mengimbau agar maupun nanti panitia-panitia kurban ya, agar memilih ternak satu yang sehat. Nah, ternak yang sehat itu tentunya dibuktikan dengan apa? Kalau kita di aturan itu dibuktikan dengan adanya surat keterangan sehat yang itu diterbitkan oleh dokter hewan ataupun yang berwenang. Jadi pilihlah ternak yang sehat, apalagi yang sudah memiliki SKKH namanya, surat keterangan sehat tadi. Nah, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian yang ketiga, pilihlah ternak yang mempunyai riwayat. Riwayat apa? Riwayat kandangnya tidak pernah mendapatkan masalah besar, riwayat dia sudah divaksinasi dan lain-lain. Jadi perlu kerjasama kedua belah pihak. Yang satu memberikan wasilah, memberikan kebijakan, memberikan jalan, yang satunya mendukung supaya ternaknya tetap sehat. Langsung seperti itu. Baik, di bulan Januari dan juga Februari itu kami melihat sudah banyak pemerintah daerah di kabupaten dan kota yang meminimalkan, tadi yang sempat disampaikan adalah lalu lintas ternak dengan menutup pasar hewan. Nah, menutup pasar hewan ini menjadi satu pro dan kontra. Apakah ini nanti memang sebetulnya di pasar hewan itu tidak terjadi istilahnya transaksi virus, tetapi justru nanti bisa menyebar di luar begitu. Kalau menurut Bu Yuyun seperti apa, Bu Yuyun? Baik, memang yang kemarin-kemarin itu kan sempat ada penutupan pasar hewan, gitu. Cuman itu kan penutupannya nggak lama, maksudnya dan nggak selamanya. Sekarang kan sudah mulai dibuka lagi. Iya. Nah, selama penutupan itu pun juga ada pedagang yang delik-delik itu apa ya, yang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Gitu. Yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan jual beli. Itu kan juga sama aja apa ya,
penularan itu kan tetap tetap ada gitu nggih. Karena kan kita sebagai petugas itu kan kita nggak bisa menahan atau memaksa para pedagang untuk kamu jangan jual dulu ternakmu, kamu jangan ini, kan nggak bisa ya, karena hubungannya dengan ekonomi nggih, dengan kehidupan gitu nggih. Jadi secara untuk penyebaran tetap, walaupun dengan tutupnya pasar hewan tetap ya masih ada, tapi masih mending. Jadi nggak, istilahnya kalau perjalanan penyakit itu dia nggak langsung gitu tinggi, tapi dia masih ini gitu. Baik. Dan menjelang Idul Adha ini kan pasti nanti transaksinya akan cukup tinggi. Pasar-pasar hewan akan dibuka begitu. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah ketika kita sudah tahu puncak dari kasusnya itu di bulan Januari, Februari sudah mulai turun, Maret lebih turun lagi, April ini sisanya mungkin hanya sekitar tadi 600-an ya Bapak ya. Sisa kasusnya 600, dari awal kasus aktifnya itu ada 8 ribuan kasus. Nah, ini nanti kira-kira seperti apa ketika pasar sudah mulai dibuka lagi, kemudian transaksi hewan sudah mulai banyak, apakah mungkin dari laboratorium ini akan melakukan tracing lagi atau seperti apa nanti itu? Kaitannya dengan hal tersebut, biasanya kalau sebelum perayaan kurban, sebelum Idul Adha itu, kami itu ada kegiatan istilahnya monitoring atau surveillance terhadap hewan-hewan di situ, di kandang penampungan, di peternak-peternak, di pasar hewan gitu. Kita cek dan ambil sampelnya, terutama untuk yang kalau untuk di kurban itu kan biasanya kan yang paling dahulu di hatinya nggih. Jadi kita ambil sampel untuk cek di parasit cacingnya untuk hatinya. Selain itu juga yang PHMS, penyakit PHMS misalnya kayak Wonogiri itu kan endemik antrak ya, jadi harus hati-hati dengan antrak. Terus PMK ini juga, karena PMK kan belum 100% bersih gitu, jadi masih kita pengawasan dalam PMK. Jadi kita melakukan sampling di penampungan ternak di kabupaten kota yang ada di tempat kita. Baik, Bu Eni, ini kita berbicara soal masyarakat kok. Tadi sempat disampaikan Pak Hendra ada perspektif dari pemerintah, dari peternak dan juga dari masyarakat. Masyarakat yang ingin mendapatkan hewan kurban pasti biasanya kategorinya dia pilih yang besar, dia pilih yang murah tentunya, dan juga pengennya yang sehat begitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa tadi menilai, oh ini cocok nih buat jadi hewan kurban. Dan kemudian ketika sudah jadi hewan kurban, ada treatment khusus nggak sih Bu untuk hewan ini supaya dagingnya ini tetap aman dikonsumsi, misalnya pun dia membeli kok ternyata itu dia si hewan ini terkena PMK, ini apakah baik dagingnya ataupun tulangnya atau jeroannya ini aman dimakan? Seperti itu Ibu, monggo. Terima kasih Mas Ulil. Jadi kalau yang saya berdasarkan yang kita temukan di lapangan, jadi sebetulnya untuk apapun, ini kan tadi ceritanya kita di pasar. Pertama kan kita mulai dari hewan yang ada di pasar. Dia milih, pasti peternak yang milih pasti udah tahu syaratnya. Ya, salah satunya ya memang kalau di kita berarti harus nanti menjadi produk yang asuh misalnya. Nah, untuk bisa mendapat itu berarti kan tidak boleh ada luka, tidak boleh ada cacat, itu kan termasuk bagian yang diprioritaskan. Tapi kemudian kita apa yang terjadi kalau ternyata sudah dipilih tapi ternyata kena juga. Ya karena sebetulnya karena kembali lagi virus itu kalau belum disampaikan oleh narasumber lain bahwa kalau masa inkubasinya belum selesai ya berarti dia jadi pembawa. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya kita coba beli dari pasar, masuk yang disebut dengan isolasi. Mau apapun yang kita beli itu sebelum dikumpulkan dengan hewan yang lain yang ada di kandang kita, ya sebaiknya kita isolasi dulu. Paling enggak kalau dalam waktu pengawasan 1 minggu atau 3 hari paling enggak itu tidak ada tanda-tanda yang muncul, insya Allah kita bisa gabungkan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita harus tahan dulu.
Nah terus kalau ternyata kemudian sudah nih, udah terlanjur tadi yang disampaikan Mbak ini, bahwa ternyata kita meriksa di hatinya yang disebut dengan tiger heart-nya itu ada, berarti kan dia kena nih, gitu. Berarti jeroan kita tidak boleh pakai. Terus apa yang terjadi dengan daging yang masih bisa kita selamatkan? Itu memang tidak boleh dicuci. Jadi semua harus disimpan, tidak boleh kantong plastik gitu. Jadi harus masuk di dalam sebisanya sih pakai. Kalau yang kemarin yang dilakukan oleh teman-teman semua yang dari dinas kayaknya tahun lalu kalau nggak salah tuh pakai besek ya. Kalau itu besek, ya. ya itu ternyata itu adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak dari PMK itu. Jadi kalau penyebaran paling minimal yang bisa kita lakukan adalah kita meminimalkan penyebarannya. Supaya jangan sampai yang sehat yang masih belum kepotong jadi kena juga gitu. Tapi yang intinya yang harus digarisbawahi bahwa setiap pembelian ternak dari pasar hewan masuknya isolasi dulu. Apapun mau sakit mau enggak kita isolasi, kalau tanda-tanda tidak ada baru kita gabungkan. Saya pikir itu lebih aman menurut saya. Ya, baik. Nah, kita melihat PMK ini trennya sudah mulai menurun ya. Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa di awal Januari ini sempat sangat tinggi angkanya, Februari sudah mulai menurun dengan adanya vaksinasi, kemudian Maret sudah lebih turun lagi, dan April ini angkanya sudah di angka 600-an begitu. Nah, otomatis dari para peternak ini sudah mulai ada angin segar. Bagaimana cara membangkitkan apa yang mungkin hewan-hewannya yang kemarin sudah sempat mati, sudah ada yang akhirnya disembelih begitu. Bagaimana membangkitkan semangat-semangat ini untuk para petani, untuk para peternak supaya peternakannya mereka bisa lebih maju lagi, yang mungkin sebelumnya sudah pernah kena ini, apa yang harus dilakukan supaya ternak ini bisa urip lan nguripi gitu. Monggo Pak Hendra. Ya, terima kasih. Kalau kaitannya dengan PMK, saya mengharapkan para peternak bagi yang belum divaksinasi segera menghubungi dinas setempat untuk dilakukan vaksinasi PMK, itu yang pertama. Karena masih ada waktu memberikan kekebalan bagi ternak Bapak Ibu semua ya dalam 1 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tetap bisa mempertahankan ternak Bapak Ibu itu dalam kondisi yang tadi sudah saya sebutkan, sehat dan nyaman. Ya. Jaga kesehatannya dengan memberikan kenyamanan untuk ternak hidup di kandang Bapak Ibu semua. Karena dengan kandang yang bersih, kandang yang dibatasi orang luar tidak masuk sembarangan, itu akan melindungi ternak itu sendiri. Ternak tentunya tidak akan stres, ternak itu akan bisa terjaga kesehatannya dan terlindungi dari penyakit. Kemudian kedua, kasih pakan yang bagus ya. Karena ini salah satu kunci beternak berhasil itu selain bibitnya bagus, pakannya tercukupi, kemudian dia kesehatannya terpenuhi. Nah, 3 hal ini yang serta keempat nyaman dia di situ. 4 hal ini yang akan membuat ternak itu akan tumbuh berkembang biak dengan bagus. Dan saya yakin pemerintah juga akan memperhatikan ketika terjadi fluktuasi harga ya. Seperti ini, seperti daging ayam, kemudian telur, dan bahkan daging sapi ini. Dan saya optimis ya di Idul Adha 1446 Hijriah ini para peternak akan mendapatkan manfaat dari pengendalian PMK dan penyakit lainnya yang sudah kita laksanakan selama ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk vaksinasi PMK itu berapa kali dan apakah itu bisa didapatkan gratis atau memang berbayar itu Pak? Pemerintah saat ini sudah menyediakan 4 juta dosis ya di tahun 2025. Jika ada dana tambahan mungkin akan ditambah lagi, tapi 4 juta dosis sudah disampaikan kepada seluruh dinas provinsi maupun kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu semua para peternak rakyat silahkan menghubungi petugas kesehatan atau petugas peternakan setempat untuk meminta jadwal ternaknya untuk divaksinasi. Jadi untuk vaksin insya Allah mencukupi. Nah, kemudian berapa kali harus divaksinasi? Idealnya
Kalau belum pernah divaksinasi sama sekali, itu minimal vaksin pertama dilakukan, kemudian sebulan kemudian diulangi. Tetapi kalau sebelum sebulan sudah divaksinasi, cukup sekali setahun divaksinasi. Dan nanti kalau Bapak Ibu pengen yakin lagi, tiap 6 bulan bisa divaksinasi ulang. Baik. Nah, Bu Yuyun, ini masih terkait dengan vaksinasi begitu. Sebetulnya seberapa efektif vaksinasi yang diberikan kepada hewan ternak ini terhadap kesehatan mereka dan daya tahannya mereka, Bu Yuyun? Oke, baik. Seperti tadi sudah disampaikan sama Pak Hendra, nggih. Untuk penanggulangan, salah satu untuk penanggulangan terhadap penyakit PMK itu kan harus melakukan vaksinasi. Di mana dengan dilakukan vaksinasi itu kan ada kekebalan tubuh. Dengan adanya kekebalan tubuh itu kan penyakit tidak mudah menyerang. Jadi kalau sudah dilakukan vaksinasi, secara ya diharapkan, kita mengharapkan si hewan tersebut bisa membentengi dirinya sendiri terhadap penyakit PMK tersebut sehingga tidak terserang terhadap penyakit PMK itu. Jadi dari pengalaman itu hewan yang belum pernah divaksin PMK sama yang sudah pernah divaksin PMK, pas saat ada wabah yang belum divaksin itu mesti kalah, dia mesti akan sakit dan kebanyakan ada yang mati daripada hewan yang sudah divaksin. Gitu. Untuk masa inkubasinya berapa lama, Ibu? Masa inkubasi virusnya untuk PMK ini? 7 sampai 14 hari. 14 hari. Paling lama 14 hari. Baik, setelah 14 hari kalau memang tidak bisa bertahan biasanya akan mati untuk untuk hewan ternaknya. Kalau saya jawab ya. Ya, Jadi sebenarnya PMK itu dampak kerugiannya sebenarnya bukan kematian ya. Tapi bagaimana produktivitasnya itu menurun drastis ya. Ya. Baik itu peternak yang memproduksi daging maupun peternak yang memproduksi telur. Itulah yang dampak kerugian. Yang kemudian kedua, kalau Bapak Ibu memelihara 4 ekor, satu yang kena semuanya pasti kena. Karena dampak menularnya atau kecepatan menularnya itu sangat tinggi dan sangat cepat. Itulah yang menyebabkan PMK ini tadi sempat disinggung. Tidak zoonosis, tapi dia menular cepat antar ternak yang rentan seperti sapi, kambing, domba. Itu yang harus diwaspadai. Baik, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita tahu bahwa PMK ini bukan zoonosis atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, tetapi dia bisa menular dari hewan satu ke hewan ternak yang lain. Baik. Untuk dan berkuku genap lainnya seperti babi itu juga bisa kena. Babi juga bisa kena. Baik. Nah, ini penting untuk masyarakat Jawa Tengah begitu ya, dan juga para peternak bisa lebih mengidentifikasi, bisa lebih memperhatikan kondisi ternaknya seperti apa sehingga nantinya untuk ternak ini mereka memang bisa memiliki kesehatan yang prima sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Eni, kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan penyakit-penyakitnya, bagaimana bahayanya, bagaimana inkubasinya, sekarang kita akan berbicara terkait dengan ternak di Jawa Tengah ini setelah mungkin masa PMK ini hampir selesai, semoga hampir selesai ya, ini bagaimana mengajak untuk terutama teman-teman muda-muda ini mereka mau untuk beternak suatu saat nanti, karena peternakan ini kan adalah sesuatu hal yang memang tidak akan berubah begitu, akan terus ya akan sama saja begitu kan, meskipun ilmunya terus bertambah tetapi untuk objeknya ya itu begitu kan. Seperti apa Bu Eni? Baik, terima kasih Mas Ulil, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang hadir di forum ini. Jadi sebelum sampai kepada ke adik-adik ya, tapi sebetulnya pesan pertama itu sebetulnya ke peternaknya. Karena sebetulnya kemarin tuh dengan kasus 2022 sampai sekarang tuh peternak kayak trauma. Ya, mau memulai peternakan beternak lagi tuh kayak nanti gimana, vaksinnya dapat apa enggak, kan kayak khawatiran itu ada. Jadi buat teman-teman semua para peternak, semangatnya tetap
sebagai peternak itu tidak akan bisa lepas, dan kami yang bergerak di bidang peternakan support lah. Artinya tetap, karena produk peternakan itu tetap dibutuhkan apapun, kapanpun. Jadi mau telurnya, dagingnya itu pasti diperlukan. Jadi jangan pernah menyerah, karena memang memang judulnya kalau namanya virus itu kan seperti kita kan udah diajarin corona dulu, sehingga pada waktu masuk ke sekarang dengan penyebab yang sama, mudah-mudahan para peternak juga mulai semangat lagi, karena pasarnya tetap ada, jualannya juga tetap laku, setiap orang masih tetap sumber protein hewani itu tetap diperlukan, sehingga jangan sampai gara-gara kita ini kemudian malah yang masuk adalah import daging dan susu, padahal import itu juga belum tentu kualitasnya lebih bagus dari kita. Nah, bagaimana meyakinkan peternak, dan mudah-mudahan nanti ini para adik-adik ini mahasiswa FPP, Yon pangapunten, perkenalkan, ini ada 10 dari anggota kami dari Fakultas Peternakan dan Pertanian yang sengaja datang ke sini memang untuk belajar bagaimana ternyata seru juga ya ilmunya tentang peternakan itu kemana-mana. Nah, ini juga bagaimana memotivasi adik-adik. Pada waktu KKN, jadilah agent yang baik untuk meyakinkan para peternak bahwa peternak itu tetap masih diunggulkan. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kalau ada bilang gini, ala orang beternak itu loh, nggak usah pakai sekolah itu bisa. Ya, tapi kalau punya ilmunya pasti akan lebih bagus. Ya, dan kemudian kalian juga alasan disupport dari teman-teman yang dari dinas, dari apapun yang ada di seputar kalian, teruslah semangat bahwa nyari ilmunya bidang peternakan itu tidak pernah ada matinya, karena produknya tetap diperlukan sebagai salah satu sumber protein hewani yang kita butuhkan. Jadi saya pikir itu mungkin yang bisa, jadi tetaplah mau peternak maupun ini adik-adik tetap harus semangat. Baik, nah boleh tepuk tangan dulu ya, boleh. Baik, nah kemudian ini terkait dengan Undip sendiri, bagaimana peran dari perguruan tinggi begitu ya dalam menjaga stabilitas ternak yang ada di Jawa Tengah. Karena kalau kita melihat Jawa Tengah ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa Jawa Tengah ini adalah lumbung pangan. Kemudian di era Presiden Prabowo ini ada makan bergizi gratis yang semuanya ini memang diambil dari para peternak begitu, baik itu telur ataupun daging ayam ataupun sapi dan lain sebagainya, susu juga. Nah, ini bagaimana Ibu? Baik, untuk kembali ke peran perguruan tinggi, apakah kita juga mungkin kalau langsung tidak, tapi dari bagaimana kita memotivasi teman-teman yang ada di dinas, yuk cari ilmunya. Jadi kalau teman-teman itu kan saya yakin selain itu juga punya potensi yang lebih besar adalah skillnya. Mereka itu dari segi skillnya pasti lebih dari kami, karena kami kan adanya di ya belajar, cuma belajar gitu aja. Menurut saya itu buat teman-teman yang ada di lapangan itu udah luar biasa. Pokoknya top lah yang teman-teman yang ada di lapangan ya. Top mark. Iya, pokoknya. Jadi jangan pernah ngerasa kita tuh adanya cuma di kandang, enggak. Jadi sebetulnya kalau tanpa kepanjenengan semua itu ternak tuh enggak ada yang jaga juga, yang ngawasin juga enggak ada. Ya, jadi yang itu yang saya garis bawahi. Kemudian juga Undip itu paling bisa yang bisa kita lakukan adalah salah satunya gini. Sempat ya, ini kan sebetulnya kasus ini tiba-tiba langsung tinggi, itu kan pantauannya yang di lapangan petugas itu tidak bisa mengcover semua. Karena satu wilayah kan yang diurus ribuan ternaknya. Nah, ini ada satu ide dari teman kita, dari saudara kita dari Gerobokan. Waktu itu mereka datang ke fakultas. Ya, jadi sambil promosi boleh nggak sih? Promosi bagaimana teman-teman peternak itu begitu semangatnya. Jadi beliau itu menyampaikan kenapa kalau di kesehatan manusia itu ada kader posyandu. Kenapa kita tidak punya kader kesehatan hewan? Nah, itu ternyata kami akhirnya ya gayung bersambut, karena kebetulan FPP ini nanti kita punya namanya Undip Animal Health Center-nya, dan itu di dalamnya nanti karena kita bergerak di bidang peternakan berarti lebih ke manajerialnya. Konsentrasi kami mungkin lebih kepada bagaimana
bersatu, penyuluhan itu berjalan dengan baik. Kemudian juga mewujudkan bagaimana kita melakukan pelatihan yang terkait dengan kader kesehatan hewan itu. Jadi kalau itu di setiap apa Mbak, satker ya atau gimana satuan kerjanya atau gimana yang di dinas itu ada ditambah dengan teman-teman kader dari yang ada di kelompok taninya itu akan mencatat semua apa yang terjadi dengan baik sehingga kalau perubahan sedikit saja dari hewan yang mulai pincang lah atau nggak mau makan itu udah ada recordnya. Itu akan saya pikir itu akan sangat membantu petugas dinas yang ada di lapangan. Tidak cuma menunggu tapi benar-benar kita ada laporan dari bawah, itu akan menjadi lebih bagus. Saya pikir mungkin dari situ dan harapannya mungkin teman-teman yang kita juga ada yang namanya KKN tematik. Jadi Undip juga menyerahkan bahwa untuk daerah yang memang kantung ternak itu akan dipasang dengan teman-teman yang dari peternakan sehingga bisa gayung bersambut. Enggak cuma teman-teman yang capek sendiri, kayak ceritanya vaksinasi nggih. Vaksinasi itu sampai pagi, siang, sore, malam dan korbannya juga lumayan. Jadi itu menurut saya dengan adanya bantuan dari kader itu mungkin akan membantu dinas dan kita bisa bekerja bersama-sama. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya Bu Yuyun. Bu Yuyun, terkait tadi yang saya juga tanyakan ke Bu Eni terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan program makan bergizi gratis ini. Monggo Ibu. Baik. Salah satu cara kami ya dalam mengoptimalkan itu ya seperti tabjub yang ini mengopeni merawat terus ngopeni napa niku jateng urip lan nguripi ternak jateng urip lan nguripi ternak jateng urip lan nguripi teja ungu itu. Teja ungu lah nggih lah berdasarkan dari itu kan istilahnya kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan itu misalnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan di awal-awal, kita lakukan kegiatan aktif pengambilan sampel terus monitoring ke lokasi-lokasi ke peternak-peternak untuk melihat berjalannya ada tidaknya penyakit yang sedang sekarang ini mewabah gitu. Terus istilahnya dalam pengambilan sampel itu kan nanti kan kita uji terus kita bisa lihat hasilnya. Dari hasil itu kan bisa kita untuk dasar apa sih kebijakan atau yang kita lakukan berdasarkan hasil tersebut. Ya, jadi lebih pada mengawasi untuk kualitas hasil dari ternak itu ya Bu ya. Baik, kalau Pak dari Balai Besar Veteriner ini, seperti apa perannya untuk bisa mengoptimalkan ternak di Jawa Tengah dalam konteks program makan bergizi gratis ini? Jadi program makan bergizi gratis ini dari sektor peternakan pasti yang dibutuhkan adalah protein hewani, dan kita tahu bahwa sumber protein hewani di Indonesia yang sudah melimpah itu adalah telur dan daging ayam, itu yang sudah melimpah, dan itulah yang nanti yang harus kita jaga bagaimana ternak-ternak yang memproduksi kedua sumber pangan protein hewani tetap dalam kondisi tadi bibitnya terpenuhi, kemudian pakannya juga siap, kesehatan dan kenyamanan, itu yang harus dilakukan. Dan ini sekali lagi kami dari Balai Besar Veteriner Wates akan terus mensupport kegiatan-kegiatan dinas termasuk kegiatan KIE seperti hari ini supaya para peternak paham sebenarnya harus bagaimana sih para peternak bisa mendukung program MBG nanti, karena sebenarnya yang sangat dibutuhkan dalam setiap industri ataupun budidaya yang nanti berkembang menjadi industri adalah off-takernya, adalah siapa sih yang mengambil produknya. Nah, yang mengambil produknya ini dengan melalui program MBG ini sangat terkait sekali. Jadi para peternak, para industri peternakan ataupun para komersial peternakan itu bisa langsung memanfaatkan MBG ini untuk dimanfaatkan produknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita selain KIE mendukung program pemerintah ini adalah bagaimana
kita dari balai itu menjamin bahwa ternak-ternak yang dipelihara itu selalu dalam keadaan sehat. Caranya bagaimana? Sama dengan sebenarnya kita berdua lab ya, laboratorium. Tadi balai besar kami itu juga bergerak dalam bidang laboratorium. Adanya dengan program MBG ini kita menjamin bahwa ternak-ternak itu tetap dalam posisi sehat. Dengan posisi sehat tersebut maka ternak itu juga akan bisa menghasilkan produk yang optimal secara kuantitas dan juga bagus secara kualitas. Kita berperan di situ karena sama-sama laboratorium. Baik. Nah, ini yang disampaikan Pak Hendra ini artinya adalah satu peluang yang besar sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh para peternak untuk bisa mengoptimalkan program MBG. Karena tidak mungkin MBG isinya cuman nasi doang begitu kan, pasti harus ada protein hewannya, ada susunya juga yang memang bisa dioptimalkan begitu. Nah, mungkin setelah ini ada sesi curhat gitu ya, karena saya akan menanyakan sebetulnya tantangan apa sih yang mungkin dihadapi oleh Bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam memberikan edukasi kepada peternak. Ini ketika turun ke lapangan pasti, loh kok ternyata gini, loh kok harusnya gini, kok yang terjadi kayak gini. Sebetulnya tantangan apa yang kerap kali dihadapi dalam memberikan edukasi kepada peternak baik terkait dengan peningkatan mutu, peningkatan kualitas sampai dengan misalkan isu PMK tadi. Monggo Pak Hendra. Jadi kalau kita mendengar istilah orang tua kita dahulu ya, ternak atau livestock ini adalah rojo koyo ya. Jadi sebenarnya dia tidak hanya menyumbang sumber untuk keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah bisa mengembangkan dari 1 ekor sapi kemudian beranak sampai dia menjadi 10 ekor sapi, maka dia akan menjadi sumber pendapatan Bapak Ibu semua selain bisa dimanfaatkan sendiri. Nah, untuk menjadi koyo, maka yang koyo itu memang istilah zaman dulu harus dirajake ya istilahnya. Ya. Bahkan sampai rela para peternak itu tidak makan untuk memakani ternaknya. Yang penting ternaknya makan. Ternaknya itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu semua, para peternak semua, kondisi saat ini di Indonesia, selain kita membela ternak itu dengan baik, marilah kita coba yang namanya teknologi inovasi yang pada dasarnya ada membuat ternak Bapak Ibu itu berlipat ganda produksinya. Nah, banyak sekali, misalkan Bapak Ibu nanti misalkan ada program inseminasi buatan, ada program lainnya yang meningkatkan produksinya. Ya, itu bagus Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu itu susah mencari di mana sih pejantan yang bisa mengawini ternak saya, kan agak susah. Nah, dengan program IP ini dimanfaatkan. Ada juga program yang namanya program Gertak Birahi kalau dulu ada. Kemudian juga ada program-program yang selain membuat ternak Bapak Ibu sehat, itu adalah bagaimana menjaga ternak itu tidak kena penyakit dengan program vaksinasi. Kendalanya apa? Itu tadi, kendalanya yang kami hadapi dan teman-teman hadapi itu kadang-kadang penerimaan peternak itu kurang begitu maksimal ya dalam memahami bahwa ternak itu harus sehat, ternak itu harus nyaman lingkungannya. Itulah yang kami harapkan kerjasama partisipasi para peternak. Makanya dari awal tadi saya sampaikan untuk membuat ternak ini bisa menjadi urip dan menguripi itu perlu kerjasama antara yang memberikan BIMTAM dan KI seperti pemerintah ini dan juga para peternak sendiri. Saya yakin kalau peternak itu mau memahami ini, insya Allah ternak itu akan bisa urip. Setelah urip itu akan bisa nguripi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Bu Eni, monggo Bu Eni. Baik, menurut saya memang pada saat kita sampai ke sana, kendala yang pertama sebetulnya kalau kami lagi penyuluhan itu ternyata memang karena memang peternaknya juga beragam. Jadi memang kita tidak bisa memberikan saran ke semua sama. Nah dari situ sebetulnya mungkin kembali lagi kita bisa bekerja sama menjadikan bahwa peternak itu nyaman dulu dengan in-groupnya sehingga dari setiap kali penyuluhan apapun, masukan apapun pasti akan diterima dengan baik karena
ada jaminan nih di belakang saya itu ada supportnya, supporting sistemnya jalan dengan baik. Menurut saya, jadi memang yang terpenting tadi seperti yang disampaikan, sudah komplit tadi disampaikan oleh Pak Hendra, yang terpenting adalah bagaimana dia ada jaminan bahwa ternak yang saya pelihara itu bisa laku dijual dan bisa dimakan mereka sendiri. Dan ini yang sekarang yang terjadi, kami dengan tim pengabdian itu ada program di mana peternak itu diberi ayam berapa, misalnya 100 ekor, setiap rumah tangga itu berarti sekitar 10 ekor. Dan nanti harapannya kalau bertelur, yang 2 itu buat dia makan, kemudian yang 8 dia jual. Jadi dengan demikian ada jaminan, ada yang beli, ada dia juga tetap keluarga tadi yang bergizi itu tetap dia dapat tanpa mengganggu sistem yang lain. Saya pikir itu program itu bisa diterapkan teman-teman saya semua yang di dinas kayaknya sudah menjalani itu juga. Dan saya pikir mulailah dari yang kecil dulu. Kan telur itu kan ayam itu kan paling murah. Jadi kalau dia dikasih 10 modal, 10 ekor, kemudian yang 2 dia pakai sendiri, yang 8 dia jual. Mungkin itu kayaknya lebih nyaman. Baik. Nah, selanjutnya Bu Yuyun. Sebagai penutup, tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Hendra dan Bu Eni. Saya cuman menambah aja tantangan kami memang saat di lapangan itu kan selainnya ada penolakan nggih Pak, penolakan dari peternak yang terutama tentang vaksinasi. Ada memang beberapa peternak yang belum menerima vaksinasi seram gitu ya, Pak ya. Nggih. Terus vaksinasi bisa menyebabkan ABCD padahal ya kan sakit. Padahal ya enggak. Oh enggak ya. Kasusnya sama COVID ya. Lagi ke tantangan kita untuk ke KIE-nya berarti. Saya mengajak ke para peternak, monggo jangan takut untuk vaksinasi. Lakukan vaksinasi terhadap ternak-ternak Bapak semua untuk menjaga ketahanan dari hewan, tubuh ternak tersebut supaya sehat gitu. Ya baik, ini mungkin tambahan Ibu, ini hal yang penting yang harus diketahui oleh peternak. Hewan seperti apa yang bisa divaksin sehingga tujuan vaksin ini bisa tercapai, dan hewan yang tidak bisa divaksin. Kalau mungkin dalam kondisi tertentu kalau divaksin jadi malah bahaya nih gitu. Monggo Ibu disampaikan. Untuk syarat hewan vaksin kan memang harus hewannya sehat nggih. Ya. Salah satu hewan sehat itu kan kita lihat dari nafsu makan. Ya. Kita tanyakan nafsu makannya seperti apa. Kalau memang sudah kelihatan nafsu makan menurun, ya kita harus cek suhu tubuhnya. Jadi pas saat vaksin itu kita tidak hanya membawa vaksin aja, tapi membawa perlengkapan juga untuk ngecek secara general, secara umum, secara suhu tubuh. Karena dari cek suhu tubuh bisa kelihatan juga status dari kesehatannya. Kalau sedang demam berarti tidak boleh divaksin ya Bu? Kalau demam kan ada indikasi sakit, jadi jangan kita mau vaksin yang demam, kita lompati dulu, kita obati dulu, baru setelah sehat baru kita lakukan vaksinasi. Baik, terima kasih. Ini juga menjadi perhatian bagi para peternak bahwa memang ada kondisi-kondisi khusus yang memang hewan itu tidak boleh divaksin ya Bu ya, agar tujuan dari vaksin untuk bisa menguatkan imunitas hewan ternak ini bisa tercapai begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Ibu dan Bapak. Ini terkait dengan teja ungu, ternak Jawa Tengah urip lan nguripi. Ini adalah satu filosofi yang memang dibawa oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dan bagaimana harapan dari Bapak dan Ibu-ibu semuanya terhadap program ini dan juga ternak di Jawa Tengah yang urip lan nguripi. Monggo dari Pak Hendra. Ya ini ya sudah. Ya ini sebuah slogan yang cukup bagus ya, urip dan nguripi, atau urip itu urup dan urup itu untuk urip, itu ya intinya. Jadi sebenarnya saya sangat sangat impress ya dengan kata-kata ini, urip dan nguripi. Nah, untuk urip itu Bapak Ibu semua itu dibutuhkan 4 syarat tadi ya, supaya uripnya itu sehat. Dan untuk bisa nguripi itu harus dijamin ternaknya itu sehat. Jadi dengan program ini setidaknya itu bisa memberikan kesadaran bagi kita semua bahwa ada makhluk Tuhan lain yang perlu Bapak Ibu jaga supaya tetap bisa urip. Dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk sehat. Dan
ternak ini adalah bisa menjadi sumber untuk penghidupan Bapak Ibu semua, khususnya yang sudah fokus dengan kegiatan beternak. Jadi saya pikir program Teja Ungu ini sangat bagus Bapak Ibu semua, dan sekali lagi mungkin bisa digebiah-uyahkan, disebarkan, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini Pak, tapi mungkin sampai level-level yang mungkin tidak terjangkau dengan kegiatan talkshow ini, misalkan sampai level-level kelurahan, sampai level-level bahkan padukuhan. Kalau mereka sadar bahwa ternak ini adalah sebagai sumber kehidupan yang bisa menghidupi mereka untuk keluarga dan bahkan anak cucu mereka, saya pikir program ini tetap terus dilakukan dan disebarluaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Bu Eni, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi untuk saya tuh terus terang bahasa Jawa saya tuh ancur-ancuran. Jadi pada waktu ini apa ya sebetulnya. Tapi tadi begitu Pak Herian menceritakan, oh ternyata filosofinya tinggi banget. Jadi menurut saya, bismillah Pak, saya akan sampaikan ke Pak Dekan bahwa mulai sekarang kalau kita sedang penyuluhan, juga adik-adik yang sedang KKN ya, nanti sebentar lagi mau KKN, coba itu digaungkan sampai ke yang lebih jauh. Karena menurut saya bagaimana mereka harus tahu bahwa apa yang dipiara kalau cuma asal-asalan ya hasilnya tidak optimal. Tapi untuk bisa dapat optimal pasti selain bisa tadi, contohnya seperti tadi, dengan cuma berternak dapat pulet 15 ekor tapi kemudian dia bertelur, itu sudah bisa menghidupi, makan gizinya terpenuhi, tapi jualannya dapat untuk berikutnya bisa buat beli yang lainnya juga bisa terpenuhi. Bismillah Pak, mudah-mudahan ini akan saya sampaikan ke Pak Dekan bahwa ternyata ada, saya terus terang waktu dapat itu tuh apa ya ini gitu, karena memang tidak ada ceritanya bahasa Jawa tadi, ternyata Pak Hendra lebih komplit lagi, ada urup, urip, aduh apalagi nih aku jungkel di mana nanti gitu ya. Tapi terima kasih sekali bahwa itulah falsafahnya yang sangat tinggi. Mudah-mudahan adik-adik saksinya ya, nanti Ibu udah sampaikan ke Pak Dekan belum Bu, kalau Ibu janji bahwa ini akan disampaikan pada saat pengabdian maupun pada saat kalian KKN nanti. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bu Eni. Monggo Ibu. Ya. Baik, sesuai dengan niki nggih slogan ternak jateng urip lan nguripi. Jadi dengan ternak yang urip itu sehat seperti tadi sudah disampaikan sama Bu Eni, yang sehat tidak hanya asal urip aja, tapi kita harus benar-benar melihat ternak kita itu jangan sampai asal-asalan dikasih makan, jangan sampai sakit baru diperiksakan, baru diperhatikan. Sebelum sakit kita juga harus istilahnya menjaga ternak tersebut biar ternak itu kalau sehat kan bisa nguripi, bisa menghasilkan gitu. Terima kasih. Salam Teja Ungu, saya Ulil Albab mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Teja Ungu, Teja Ungu.